Assalamualaikum. Jumpa lagi dengan channel obrolan Haris. Kali ini saya akan membahas kasus mutilasi atau pembunuhan dengan memotong-motong tubuh kurban yang pertama kali terjadi di Indonesia. Kasus mutilasi tersebut terjadi pada 23 November tahun 1981. Sudah cukup lama, mungkin di antara teman-teman ada yang belum lahir. Namun hingga kini setelah 43 tahun lamanya, kasus ini belum juga terungkap, masih menjadi misteri. Apa yang menyebabkan polisi kesulitan mencari pelaku mutilasi? Simak sampai tuntas. Pagi itu, 23 November tahun 1981, sekitar pukul 2 dini hari, dua petugas ronda atau hansip sudah mencurigai bau busuk yang tersebar dari dua buah dus yang berada di balik pagar seng dekat halte bis di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Selatan. Ingat, petugas hansip ya. Karena apa? Karena sejumlah media menyebutkan mereka petugas keamanan atau satpam PT Garuda Mataram Motor. Bukan, mereka bukan satpam perusahaan tetapi petugas ronda. Seorang karyawan PT Garuda Mataram Motor, Ahmad Sudarman, baru tiba di kantornya sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia bagian Barat. Ia diberitahu tentang kedua dus berbau tersebut oleh petugas hansip tadi. Sudarman memperhatikan kedua benda yang berjejer di atas gorong-gorong air, sekitar 4 meter dari pintu gerbang Garuda Mataram. Lalu, Sudarman melapor ke seorang polisi lalu lintas agar memeriksa dua buah dus tersebut. Sang polisi yang tengah sibuk mengatur lalu lintas malah meminta agar Sudarman memeriksanya sendiri. Sudarman tak berani. Meskipun begitu, ia tetap mengawasi kedua dus itu di tengah banyak orang yang sedang menunggu bis. Sekitar pukul 8, hujan rintik-rintik. Dua orang pengais sampah melihat kardus itu. Seorang wanita tua, kurus, ditemani seorang pemuda agak gemuk. Dari jarak 3 langkah, Sudarman mendengarkan pembicaraan kedua gelandangan itu. Mereka bergembira ketika mengetahui isi kardus itu adalah daging. Mereka akan mengambil daging tersebut dan memasaknya meski sudah busuk. Tetapi ketika mengambil daging, yang terangkat adalah potongan tangan manusia. Geger, semua orang yang ada di sekitar halte kaget. Polisi pun turun tangan. Mereka memanggil dokter forensik. Tim dokter dari Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia tiba di lokasi sekitar pukul 8.30 WIB. Keadaan mayat sudah mulai membusuk. Diperkirakan pembunuhan berlangsung lebih dari sehari sebelumnya. Tim dokter melakukan penghitungan potongan di TKP di depan banyak orang. Mayat itu dipotong menjadi 13 bagian sehingga disebut dengan kasus Setiabudi 13. Potongan tubuh tersebut kemudian dikirim ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo atau RSCM di Jakarta Pusat pada siang harinya untuk proses identifikasi dan pemeriksaan lebih lanjut. Menurut Mun M. Idris, salah satu ahli forensik RSCM yang memeriksa jenazah kurban, si pembunuh memotong jasad kurban dan mengupas seluruh daging dari tulangnya. Hampir seluruh daging kurban disayat kecuali bagian pergelangan dan telapak tangan. Wajah dan bagian kepalanya juga masih tampak jelas. Dari pemeriksaan yang dilakukan, diperkirakan korban berusia antara 18 hingga 21 tahun, memiliki tinggi 165 cm, bertubuh agak gemuk dan tegap, seperti ditulis dalam buku karangan dokter tersebut yang berjudul Indonesia X-Files. Ada juga plastik pembungkus yang diketahui dari toko yang ada di bilangan Pasar Baru. Beberapa tai lalat yang bisa menjadi ciri menonjol korban juga ditemukan dan diumumkan ke masyarakat luas. Penyakit korban yakni lubang kencing yang sangat sempit pada ujung kemaluannya juga diumumkan.
Moon M berpendapat bahwa korban dibunuh oleh lebih dari satu orang, sebab mengerat tulang dan mengelupasi mayat bukan pekerjaan mudah. Usai pemeriksaan mayat, polisi membuat pengumuman ke publik melalui koran mengenai ciri-ciri korban pembunuhan. Siapa tahu ada keluarga yang kehilangan anggotanya. Banyak yang datang untuk melihat, tapi tidak ada yang mengenalinya. Ada yang sempat datang karena curiga anaknya mirip dengan ciri-ciri tersebut, dan anaknya hilang bertepatan dengan penemuan Setiabudi 13. Tapi ternyata beberapa hari kemudian si anak muncul. Mengapa kasus Setiabudi 13 ini belum terpecahkan hingga saat ini? Ada sejumlah analisa atau dugaan mengenai kesulitan polisi mengungkap kasus tersebut. Pada masa itu, CCTV belum ada. CCTV baru masuk Indonesia dan mulai marak dipakai di sejumlah gedung, terutama perbankan pada tahun 1995. Tidak adanya CCTV ini sangat menyulitkan polisi untuk mengungkap misteri tersebut. Kemudian, jika bergantung pada sidik jari, pada waktu itu teknologi fingerprint masih analog. Meski pada kartu tanda penduduk atau KTP sudah ada cap jempol, namun untuk mencari satu persatu membutuhkan waktu yang sangat lama. Belum lagi jika ada yang teledor atau lalai dalam pemeriksaan manual. Selain itu, terlalu banyak intervensi di dalam penemuan 2 dus mayat di Setiabudi 13. 2 dus yang tidak diperiksa sidik jarinya, potongan-potongan tubuh yang diserakkan di jalan, potongan tubuh yang terkena air hujan, sehingga makin mengaburkan data dan petunjuk yang ada. Minimnya alat bukti dan petunjuk itu menyebabkan kasus tersebut belum terpecahkan hingga lebih dari 40 tahun lamanya. Dengan kemajuan teknologi, sejumlah kasus mutilasi bisa diungkap oleh polisi. Semoga kasus pembunuhan keji seperti itu bisa ditekan seminimal mungkin. Kerjasama polisi dan masyarakat akan memudahkan aparat mengungkap sebuah kasus. Oke, kita akan bertemu di episode berikutnya dengan topik yang berbeda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.